Shalom, ketemu lagi dengan saya Mardi Frans Tamba di dalam Logika Alkitab. Katanya sudah berubah, katanya sudah bertobat. Itulah komentar-komentar yang ada di dalam berita-berita online tentang peristiwa John Kay dengan kelompoknya. Kita tahu sendiri teman-teman, Indonesia dihebohkan dengan sikap kelompoknya John Kay, yang bagaimana kelompoknya John Kay ini melakukan kekerasan sehingga menimbulkan korban jiwa. Tapi pada hari ini saya tidak akan membahas kasusnya John Kay dengan kelompoknya karena itu sudah ada bagiannya. Hari ini yang mau saya bahas adalah bagaimana respon setiap orang ketika melihat John Kay dengan kelompoknya melakukan kembali tindakan kekerasan ya. Apalagi di kolom komentar berita-berita online, bagaimana seseorang atau 2-3 orang berkomentar, bukannya John Kay sudah bertobat, bukannya John Kay sudah mau berubah, tetapi kenapa dia kembali lagi gitu. Nah, pada hari ini teman-teman, apa sih seharusnya yang kita miliki atau yang kita lakukan ketika melihat seorang yang pernah berkata, saya sudah bertobat, saya sudah mau berubah, tapi malah kembali lagi jatuh di dalam dosa? Sebenarnya tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat orang seperti ini, teman-teman? Tapi sebelum saya masuk pembahasan dengan poin-poin yang saya miliki, saya berterima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah menonton video saya tentang bagaimana apakah boleh orang Kristen mendengarkan lagu dunia. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Luar biasa. Hari ini kita masuk lagi dalam poin apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat seseorang yang sudah pernah berkata bertobat tetapi kembali lagi jatuh di dalam dosa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tidak membuli orang tersebut ya. Kita tidak membuli orang tersebut. Kenapa kita tidak boleh membuli orang tersebut? Karena bulian kita itu tidak akan mengubah hidup kita lebih baik dari orang tersebut. Karena pada dasarnya teman-teman, mungkin kita orang yang tidak membunuh, mungkin kita orang yang tidak melakukan kekerasan, tapi apakah kita jamin kita lebih baik dari orang yang jatuh di dalam dosa? Belum tentu. Oleh karena itu pada dasarnya membuli seseorang tidak membuat diri kita kelihatan lebih baik di hadapan Tuhan. Karena itu pada hari ini janganlah membuli orang yang sedang jatuh di dalam dosa, apalagi sampai menyinggung kepada kepribadiannya. Saya percaya ketika seseorang dibuli, apalagi dia sedang jatuh di dalam dosa, belum tentu dia semakin kuat, belum tentu dia sadar. Bisa jadi dia semakin down, semakin ngedrop dengan bulian kita. Karena itu pada hari ini yang terpenting adalah kita jangan membuli seseorang yang sedang jatuh di dalam dosa. Walaupun dia terekspos di media, dia berkata saya sudah bertobat, nyata dia terekspos lagi di media, dia melakukan kesalahan yang sama. Tidak ada hak kita membuli seseorang. Karena pada dasarnya teman-teman, ada ilmuwan di luar negeri yang berkata seperti ini teman, bahwa ruang lingkup bully itu seperti yang pertama adalah mengatakan hal yang tak menyenangkan ataupun memanggil seseorang dengan julukan yang buruk. Nah, kita kalau berkata yang buruk kepada seseorang, bahkan kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang buruk kepada seseorang, ternyata kita sedang melakukan bully kepada orang tersebut. Itulah yang dikatakan ilmuwan yang bernama Olweus pada tahun 1970-an. Karena itu pada hari ini teman-teman, ternyata membuli itu tidak baik teman-teman. Membuli itu adalah melemparkan hal-hal yang buruk kepada seseorang. Percayalah, kalau hal-hal yang buruk yang kita bagikan kepada orang lain itu tidak membuat orang lain itu bisa berubah ya. Karena itu pada hari ini kita jangan sampai melakukan hal bully. Yang kedua, pembulian yang dimaksud dengan ilmuwan tersebut, ruang lingkupnya adalah mengabaikan atau mengucilkan seseorang dari suatu kelompok demi sebuah tujuan. Nah, ketika kita mengucilkan seseorang, ternyata kita sedang membuli orang tersebut ya. Memang pada dasarnya ya teman-teman, kita tidak merasa diri kita sombong, kita tidak merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Tapi ketika kita mulai mengucilkan orang lain ya, mulai merendahkan orang lain, di situ kita sedang melakukan bully ternyata ya. Apalagi kita tahu sendiri bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan itu serupa dan segambar.
Jadi secara tidak langsung ya, ketika kita menghina, merendahkan seseorang atau membuli seseorang, kita sedang merendahkan martabatnya Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita membuli seseorang, kita sedang mengucilkan ciptaannya Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar, dan setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu adalah manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan, dan itu adalah hal yang pasti. Karena itu bulian kita itu tidak mengurangi kasih Tuhan kepada orang yang jatuh di dalam dosa tersebut. Bukan berarti Tuhan setuju dengan orang yang jatuh di dalam dosa, tidak ya. Contoh bully di Alkitab teman-teman, di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23-25, bagaimana seorang nabi yang bernama Elisa sedang melewati kota Betel. Saat itu nabi ini sedang ingin menanjaki sebuah tangga, dan di atas anak tangga beberapa tingkat itu ada kelompok anak yang berjumlah 42 anggota anak yang sedang, ya kalau bahasa sekarang sedang nongkrong lah. Bedanya di sana kan tidak ada wifi pada zaman dulu. Nah, orang-orang ini atau anak-anak ini sedang nongkrong, dan dia melihat ada bapak-bapak yang sedang berusaha naik tangga, yaitu Elisa. Yang lebih lucunya, dia melihat Elisa, dia berkata seperti ini, kelompok anak ini, botak, botak. kepala botak. Elisa dengar, sehingga Elisa mengutuk kelompok anak-anak ini, dan akhirnya kelompok anak-anak ini sampai tercabik-cabik oleh binatang beruang. Kenapa Elisa mengutuk anak-anak yang mengatai dia botak? Apakah Elisa baper? Tidak, Elisa tidak baper. Tetapi Elisa sedang menunjukkan bahwa saya ini ciptaan Tuhan. Saya ini diciptakan berharga loh di mata Tuhan. Ya, kalau kamu menghina saya, berarti kamu menghina ciptaannya. Karena itu pada hari ini teman-teman, kita nggak punya hak untuk membuli seseorang yang sedang jatuh di dalam dosa. Karena pada dasarnya kasih Tuhan, cintanya Tuhan itu masih tercurah kepada orang yang jatuh di dalam dosa itu. Karena firman Tuhan ya berkata di dalam Markus 2 ayat 17, dikatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, bukan orang yang benar yang memerlukan Tuhan, melainkan orang yang sakit yang memerlukan tabib, melainkan Tuhan datang kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan datang kepada orang berdosa bukan berarti Tuhan membenarkan perbuatannya, tetapi Tuhan mengasihi roh atau jiwa di dalam dirinya. Karena itu pada hari ini teman-teman, kalau Tuhan aja mengasihi seseorang yang sudah jatuh di dalam dosa, buat apa kita membulinya? Justru kita harus mengasihi, kita merangkul, kita datang, kita motivasi supaya dia bisa bangkit kembali dari setiap keterpurukannya. Itu yang pertama teman-teman, yang harus kita tidak boleh lakukan ketika kita melihat seseorang jatuh di dalam dosa. Apalagi orang ini sudah pernah berkata dia sudah bertobat. Yang kedua teman-teman, apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita melihat orang yang sudah bertobat jatuh kembali di dalam dosa. Yang kedua adalah kita tidak boleh menjadi hakim atas orang tersebut. Kita tidak boleh menghakimi ya. Karena pada dasarnya teman-teman, Matius 7 ayat 1 berkata seperti ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ternyata Tuhan berfirman di dalam Matius 7 ayat 1-5, tapi saya baca di dalam ayat 1-nya, jangan kamu menghakimi. Tuhan menyuruh kita jangan menghakimi, karena pada dasarnya kita sering sekali melihat kesalahan, pelanggaran, dosa seseorang dibandingkan melihat diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Makanya firman Tuhan diteruskan seperti ini, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Nah teman-teman, pada dasarnya kita tidak punya hak untuk menjadi hakim atas kehidupan orang lain, karena kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita hakimi. Ya, kita cuma beda dosa doang dengan orang lain yang jatuh di dalam dosa. Bedanya orang itu ketahuan dia melakukan dosa, kita tidak ketahuan oleh orang lain. Tapi kalau misalkan kita ketahuan, kita akan menjadi orang yang sama. Kita akan bisa down, kita bisa jadi terpuruk. Karena itu janganlah jadi hakim. Lebih bagus teman-teman, kita mau saling support, kita berikan dia dorongan untuk bangkit. Nah,
Karena penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 12 dikatakan hanya ada satu pembuat hukum. Ingat, hanya ada satu pembuat hukum di kehidupan ini ya. Yaitu adalah Dia. Dia itu siapa? Tentunya Tuhan. Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ya. Ingat teman-teman, yang berhak menghakimi kehidupan manusia itu adalah Tuhan. Karena itu kita nggak boleh menghakimi. Kita jangan sampai berkata, parah dia nih, dia udah bertobat, udah ngomong di media sana media sini, tapi jatuh lagi tuh di dalam dosa. Ya, pertobatannya palsu kayaknya. Ini orang nggak bakal bisa berubah. Nggak bisa, kita nggak bisa berkata seperti itu. Kita bukan hakim atas hidupnya, tapi Yesus yang menjadi hakim atas hidupnya. Karena itu pada seperti yang pertama saya bilang, Yesus mengasihi seseorang yang jatuh di dalam dosa bukan berarti Yesus membenarkan perbuatan orang tersebut, melainkan ada sesuatu yang harus Yesus tegaskan, yaitu firman-Nya. Apa firman yang Yesus tegaskan? Ketika manusia kembali lagi jatuh di dalam dosa, yaitu apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Karena itu teman-teman, biarlah apa yang seseorang tabur, apakah itu kejahatan, apakah itu kehidupan lama, apa itu dosa, dia sendiri yang menuai. Karena itu kita nggak usah pusing atas kehidupan orang lain. Kita mulai merenung, apakah kita sudah lebih baik dari orang tersebut? Belum tentu. Apakah saya benar-benar sudah layak di hadapan Tuhan? Lebih baik kita merenungkan seperti itu dibandingkan kita memusingkan kehidupan orang lain. Ya, itu yang kedua teman-teman. Kita tidak boleh menjadi hakim ketika seseorang sedang jatuh di dalam dosa. Ya, yang ketiga teman-teman, atau yang terakhir, apa yang harus tidak boleh kita lakukan ketika orang yang sudah bertobat jatuh di dalam dosa? Yaitu adalah ketika kita tidak memberitakan perbuatan seseorang yang sedang jatuh di dalam dosa. Kita tidak menjadi warta bagi orang-orang yang mengabarkan keburukan orang lain. Kita tidak boleh mewartakan kesalahan orang lain atau kejelekan orang lain, teman-teman. Nah, seringkali ya, pada saat ini ya, atau pada zaman sekarang ini, ketika seseorang terekspos di media, dia salah, dia melakukan kesalahan, ya, kita paling cepat itu men-share ke grup WA, men-share ke Instagram, share ke Facebook ya. Padahal sesungguhnya yang kita share itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Kok orang yang jatuh di dalam dosa kita share gitu loh. Kok kita malah dukung orang yang jatuh di dalam dosa, malah kita mempermalukan orang yang jatuh di dalam dosa tersebut. Karena itu pada hari ini saya mau kasih tahu teman-teman, seringkali kita melihat ada saja hamba Tuhan atau orang yang sudah bertobat kembali jatuh di dalam dosa. Ya, sering kita melihat seperti itu kan, dan kita tidak ragu menggunakan jari kita ya. Kalau zaman sekarang jari kita, yaitu untuk memposting, untuk men-share di media sosial kita nggak ragu tuh. Karena itu pada hari ini teman, jangan sampai kita seperti itu. Lebih bagus kita men-share firman Tuhan, lebih bagus kita men-share kabar baik di media sosial kita dibandingkan kita men-share perilaku orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Buat apa? Tidak ada kemuliaan Tuhan di dalam itu, tidak ada kebaikan Tuhan yang ditunjukkan di dalam hal itu. Tetapi pada hari ini saya mau katakan teman-teman, mari mulai belajar mewartakan hal-hal yang baik, dan sampaikan kebenaran di dalam kehidupan kita. Mulai belajar menyampaikan kebenaran di media sosial kita, share firman di media sosial kita, share hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di mata Tuhan. Karena itu pada hari ini, jangan pernah kita menjadi warta yang salah di hadapan Tuhan. Mari kita jadi warta yang baik di hadapan Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, haleluya. Inilah yang saya sharingkan pada hari ini, yang saya bagikan, hal-hal yang membuat kita mengerti bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu ketika seseorang yang sudah bertobat jatuh di dalam dosa. Kita tidak boleh membuli, kita tidak boleh menjadi hakim, kita tidak boleh mewartakan keburukan orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pakailah otak dan iman kita untuk mengerti logika yang ada di dalam Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.